Tanggal 25 Juni tahun 2024 adalah hari terakhir untuk tutup BKU tahap 1 supaya dapat salur lebih cepat, yaitu di bulan Juli. Dan pastinya saat ini bendara maupun operator Arkas sedang sibuk melakukan penginputan BKU untuk melakukan pelaporan realisasi penggunaan dana tahap 1 tahun 2024. Nah, selain untuk penutupan BKU, apa saja yang harus teman-teman perhatikan supaya bisa salur lebih cepat? Untuk kejelasannya, simak video ini hingga selesai supaya tidak gagal paham ataupun ada informasi yang tertinggal. Yuk langsung saja pada pembahasan. Baik teman-teman, di sini pastinya teman-teman sudah melihat pada dashboard untuk status penyaluran dana BOS reguler dan juga dana BOP reguler, yang mana sudah tertera jelas untuk masing-masing lembaga yang salur ke rekening satuan pendidikan. Nah, di sini bagi teman-teman yang tidak salur, maka otomatis nanti di tahap 2 juga tidak akan salur. Karena apa? Syarat untuk salur tahap 2 adalah telah salur dana BOSP tahap 1. Seperti itu ya teman-teman. Namun ada ketentuan juga bagi teman-teman yang sudah salur di tahap 1 akan tidak tersalurkan untuk tahap 2-nya apabila ada pelaporan di tahap 1 hingga bulan Oktober belum selesai. Maka untuk dana BOSP tahap 2 tidak akan disalurkan. Itu ya perbedaannya. Nah, melihat dari surat persiapan penyaluran dana BOP PAUD reguler, dana BOS reguler, dan dana BOP kesetaraan reguler tahap 2 tahun anggaran 2024, bagi satuan pendidikan kabar gembiranya untuk tahap 2 bisa salur lebih cepat, yaitu di bulan Juli, paling cepat nanti di minggu kedua. Nah, bagi teman-teman silakan pahami untuk kejelasannya. Untuk syarat-syarat salur di tahap 2 nanti untuk teman-teman silakan perhatikan di sini, yang mana untuk syarat salur di tahap 2 bisa lebih cepat, dan ini adalah yang pertama kali sepanjang sejarah penyaluran dana BOS dan dana BOP. Yang pertama, teman-teman dapat melakukan pelaporan penggunaan dana yang telah disalurkan tahap 1 selambat-lambatnya adalah tanggal 25 Juni 2024. Hari ini ya teman-teman, untuk yang paling maksimal untuk penutupan BKU di tahap 1 Januari sampai Juni. Yang kedua, teman-teman juga sudah konfirmasi dana BOSP tahun 2023 pada sistem manajemen RKAS, yaitu pada markas. Jadi teman-teman wajib pada BOS salur di sini sudah melakukan konfirmasi dana. Jadi bagi teman-teman nanti akan dikonfirmasi di pihak markasnya untuk bisa salur di tahap 2. Dan untuk BOP itu bisa melakukan pelaporan atau submit pada BOP salurnya itu ya. Jadi teman-teman dari pendidikan non formal PAUD maupun PKBM bisa dipastikan sudah submit, dan submitnya sudah disetujui atau centang hijau di sana ya untuk syarat penyaluran tahap 2. Kemudian yang ketiga adalah melaporkan penggunaan dana minimalnya 50% pada sistem Arkas untuk pagu ya teman-teman. Karena di sana apabila teman-teman sudah melaporkan minimalnya 50% pada Arkas, maka teman-teman pasti bisa salur untuk tahap 2. Yang ketiga, teman-teman jangan sampai ada transaksi gantung apabila belanja daring atau melakukan belanja pada Siplah itu ya. Jadi pastikan transaksinya sudah terbayar lunas seperti itu, oke? Dan sudah ada invoice-nya, itu pasti aman. Dan teman-teman bisa melakukan pelaporan pada Arkas. Kemudian yang nomor 5, teman-teman melaporkan bentuk hard copy ke Dinas Pendidikan untuk apa? Verifikasi dan validasi untuk persetujuan salur tahap 2. Ini yang poin nomor 5, khusus satuan pendidikan yang sudah selesai input BKU pada Arkas
bisa cetak saja BKU dan juga neracanya, sekaligus dibuat pelaporan ke Dinas Pendidikan untuk validasi dan verifikasi untuk laporan penggunaan dananya di tahap 1 ya teman-teman, supaya nanti segera direkomendasikan untuk salur tahap 2 oleh pihak markas. Seperti itu nggih. Nah, ada pertanyaan, apakah pelaporan tahap 1 ini harus selesai tanggal 25 Juni untuk bisa salur tahap 2? Jawabannya tidak teman-teman. Sudah jelas pada sistem BOS salur di sini bahwa untuk pelaporan itu maksimal adalah tanggal 31 Juli 2024. Kurang 1 bulan lagi teman-teman. Nah, apabila lebih dari tanggal dan ketentuan ini, ibaratkan ada di bulan Agustus untuk menyelesaikan, maka satuan pendidikan akan mendapatkan penalti yaitu sebanyak 2% dari anggaran pagu 1 tahun. Kemudian apabila selesai di bulan September, maka teman-teman terkena penalti 3%. Dan yang terakhir, apabila teman-teman selesai pada bulan Oktober, maka akan terkena penalti sebanyak 4% dari total pagu yang didapatkan dalam 1 tahun. Jadi sisa dari penyaluran tahap 1 nanti akan dipotong 1 silpa, kedua penalti apabila selesai pelaporan di tahap 1 yang telah ditentukan sesuai kriteria. Kemudian apabila tidak melaporkan sampai bulan November, maka untuk dana salur tahap 2 tidak akan disalurkan ke rekening satuan pendidikan masing-masing. Itu ya teman-teman resikonya. Jadi bagi teman-teman, apakah terlambat bagi teman-teman yang belum selesai melakukan pelaporan di bulan Juni? Tidak. Karena apa? Batasnya adalah tanggal 31 Juli untuk maksimal melakukan tutup BKU tahap 1. Itu ya teman-teman. Dan itu adalah batas yang tidak terkena penalti. Tetapi apabila lebih dari tanggal ini, maka akan terkena penalti. Seperti itu ya teman-teman. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah terburu-buru. Yang penting pelaporannya itu jelas dan benar, maka tidak perlu terburu-buru menyelesaikan pelaporan untuk tahap 1 di bulan Juni ini. Jadi teman-teman bisa matangkan dan tidak perlu terburu-buru supaya benar-benar valid datanya. Apabila tidak benar atau ada kesalahan dalam penginputan, maka teman-teman nanti harus melakukan perubahan untuk hapus BKU yang salah input. Karena apa? Sudah tutup BKU. Seperti itu ya teman-teman, dan meminta buka akses dari admin dinas atau markas. Resikonya lebih sulit lagi apabila ada kesalahan penginputan dalam pelaporan, tidak sesuai invoice tentunya ya, apabila memakai siplah, dan tidak sesuai rencana anggaran sekolah apabila memakai belanja secara tunai. Seperti itu ya teman-teman. Dan apabila ada sisa dana dari tahap 1 ini dan belum dibelanjakan, maka dana itu bisa dilakukan pergeseran nanti untuk perubahan anggaran atau pergeseran anggaran. Seperti itu ya teman-teman. Semoga apa yang saya jelaskan ini teman-teman paham untuk syarat-syarat salur cepat. Jadi tidak hanya selesai untuk melakukan pelaporan saja, tetapi teman-teman perhatikan dari beberapa poin yang sudah ada ini ya. Dan di sini sudah ada draftnya untuk BOP kesetaraan reguler yang siap salur, yang belum selesai untuk 50% di tahap 1 melakukan pelaporan, dan juga belum konfirmasi dinas, yaitu penggunaan dana BOP 2023 untuk konfirmasi submitnya ataupun konfirmasi pada BOS salurnya itu ya. Jadi bisa diperiksa baik-baik bagi teman-teman semuanya. Nah, contohnya ini yang belum konfirmasi dinas tahun anggaran 2023 pastinya belum melakukan konfirmasi atau submit pada BOP salur, dan di sana pastinya belum tercentang hijau ya teman-teman, masih pengajuan saja. Dan pastikan di sini nanti sudah dikonfirmasi dinas untuk bisa salur tahap 2. Nah, bagi teman-teman yang belum selesai atau kurang dari 50% untuk pelaporan tahap 1, bisa diselesaikan nanti sampai bulan Juli ya. Nggak usah terburu-buru
untuk bisa salur cepat. Apabila ada kesalahan data itu akan lebih menyulitkan teman-teman lagi. Kemudian yang sudah siap salur tahap 2 ini juga sudah ada ya. Jadi teman-teman nanti untuk mengecek ini bisa lihat pada link pada deskripsi ya, mana saja lembaga yang siap salur dan juga yang belum siap salur karena ada kendala ataupun yang lainnya itu ya. Oke teman-teman, mungkin itu informasi kali ini. Apabila ada pertanyaan silahkan tanya pada kolom komentar, kita saling diskusi di sana. Dan ada informasi bagi teman-teman bahwa channel ini juga sudah aktif fitur member atau fitur gabung, yang mana teman-teman bisa ikuti member untuk channel ini, karena teman-teman nanti akan mendapatkan akses untuk konsultasi bagi teman-teman yang sudah menjadi member channel ini. Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah memberikan admin copy melalui Sawery ataupun super thanks. Admin mengucapkan sangat banyak terima kasih, supaya teman-teman selalu sehat dan selalu dilancarkan rezekinya. Terakhir kali saya ucapkan salam satu data, salam operator hebat, dan salam sehat untuk kita semuanya. Terima kasih.